belum? Kita mau ibadah online loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni. Taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di ibadah online kita tanggal 14 Juni. Kak Petris berharap adik-adik di rumah masih sehat-sehat, tetap belajar, tetap bisa mendengarkan firman Tuhan di rumah. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah, tapi sebelum kita mau mulai ibadah, kita mau saat teduh terlebih dahulu ya. Baik, kita mau mulai saat teduh. Amin, selesai. Nah adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah kita mau nyanyi satu lagu dulu yuk. Sebelumnya Kak Petris mau ajak adik-adik berdiri. Ayo semuanya berdiri. Nah, kalau sudah berdiri, ayo kita nyanyikan lagu dari KC25, Mari Kita Bergembira. Mari adik-adik, silakan duduk kembali. Sudah duduk? Kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita. Tanganku ada dua, lima jarinya. Disusun. Ku susun dan ku lipat. Lalu aku berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, ikuti Kanggi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan segar. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberikan nafas yang baik. Saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, dan akhir. Tuhan Yesus juga mau memberkati kakak-kakak layan yang bertugas dan adik-adik yang di rumah.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa pembukaan. Sekarang Kak Petrus mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri lagi, untuk kita mau menyanyikan lagu, tapi pakai gerakan ya. Dari KC 223, Tuhan Kau Memanggil Aku, dari bait 1 dan bait 2. Ya, adik-adik, tadi kita sudah berdoa dan bernyanyi. Sekarang kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang manis. Siapkan hati dan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Ica, tetap di kelas Batita. Oke, tadi kita sudah berdoa pembukaan, kita sudah nyanyi muji Tuhan, joget-joget kan adik-adik? Udah disimpan belum minuman sama makanannya? Iya, itu nanti dilanjutin ya. Nah, nanti kalau udah selesai ibadah, boleh sarapan lagi. Sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Oke, sudah siap? Musik! Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Kak Ica sudah lipat tangan, tutup mata. Adik-adik di rumah juga ya, karena kita akan berdoa sama-sama. Ikuti Kak Ica berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini. Tuhan Yesus bangunkan dari tidur kami tadi malam. Sekarang kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, semua sudah siap. Sekarang Kak Ica akan mulai bercerita tentang firman Tuhan hari ini. Tentang ada 2 bapak-bapak sama ada 2 ibu-ibu. Kira-kira siapa ya mereka? Nah, adik-adik, hari ini kita mau dengar cerita tentang Bapak Laban dan Om Yakub. Siapa namanya? Bapak Laban, Om Yakub. Iya, siapa ya Bapak Laban sama Om Yakub itu? Ada yang pernah dengar nggak?
Nah, Kak Ica kasih tahu ya, ada di Alkitab loh. Jadi, Bapak Laban itu adalah papa dari istrinya Om Yakub. Jadi mereka sudah menjadi satu keluarga, ya. Nah, Bapak Laban ini dia minta sama Om Yakub. Nih ada gambarnya nih, Bapak Laban sama Om Yakub nih. Terus Bapak Labannya ngomong gini, Yakub, kamu harus berjanji ya, supaya kamu gak boleh jahat-jahat sama anak-anak saya. Gitu kata Bapak Laban ke Om Yakub. Nah, siapa sih anak-anaknya Bapak Laban ini? Ayo, coba tanya papa mamahnya, siapa? Iya, betul papa mama. Nama anak-anaknya Bapak Laban itu namanya Lea dan Rahel. Siapa namanya? Tante Lea dan Tante Rahel. Iya betul, itu anaknya Bapak Laban. Dan tadi pesan yang disampaikan Bapak Laban ke Om Yakub itu supaya mengasihi, ini dia gambarnya, Lea dan Rahel. Nah, terus Bapak Laban, kalau dipikir-pikir, kenapa ya Bapak Laban sampai ngomong kayak gitu sama Om Yakub? Nah, karena Bapak Laban itu sangat mengasihi anak-anaknya. Sama dong, kayak papa mama di rumah juga sayang kan sama adik-adik. Papa mama Kak Ica juga sayang sama Kak Ica. Nah, karena Bapak Laban sangat mengasihi anak-anaknya, Lea dan Rahel tadi, dan juga ke-12 cucunya. Wah, banyak cucunya ya. Iya, ada 12 cucu. Nah, sehingga si Bapak Laban gak mau sampai Om Yakub membuat mereka sedih. Ya kan? Papa mama juga gak mau ngeliat adik-adik sedih. Nah, Om Yakub ternyata juga sayang sama Tante Lea dan Tante Rahel. Iya, sama anak-anaknya Bapak Laban. Ternyata Om Yakub juga sayang, seperti Bapak Laban sayang dengan anak-anaknya. Nah, karena itu Om Yakub katanya oke, dia menyanggupi permintaannya Bapak Laban lagi. Dan kata Om Yakub gini, Bapak Laban, saya berjanji untuk tidak menyakiti anak-anak Bapak Laban, Lea dan Rahel. Gitu katanya. Jadi dilakukanlah sama Om Yakub apa yang tadi dipesankan sama Bapak Laban. Bahkan Om Yakub berjanji. Tuh adik-adik, apa tadi? Om Yakub ngapain? Berjanji. Iya, nah adik-adik, Bapak Laban itu menghargai Om Yakub karena Om Yakub menepati janjinya. Nah, mereka tidak mau melanggar perjanjian mereka antara Bapak Laban dan Om Yakub. Mereka sudah berjanji. Karena itu Om Yakub dan Bapak Laban juga mendirikan tugu adik-adik. Zaman dulu tuh bangsa Israel kalau berjanji itu bikin tugu. Tugu itu, nih dia gambarnya, tumpukan batu untuk menjadi tanda perjanjian mereka. Jadi kalau ada dua orang berjanji, mereka tandanya bikin tumpukan batu atau tugu. Nah, Bapak Laban kasih nama tumpukan batu itu namanya Yegar Sahaduta. Apa tadi namanya? Susah ya? Yegar Sahaduta. Iya, Bapak Laban kasih nama itu. Tapi kalau Om Yakub namain tugunya itu Galet dan Mizpah. Siapa namanya? Galet dan Mizpah. Iya, namanya beda, tapi janjinya sama. Kenapa Om Yakub kasih namanya beda sih, Kak Ica? Karena perjanjian antara Bapak Laban dan Om Yakub itu disaksikan oleh Tuhan. Makanya dikasih nama itu sama Om Yakub. Sehingga mereka gak boleh melanggarnya. Karena tugu itu menjadi tanda kalau Tuhan Yesus menyaksikan perjanjian mereka. Nah, adik-adik, Om Yakub dan keluarganya kemudian hidup dan diberkati Tuhan. Karena apa? Karena dia menepati janjinya dengan Bapak Laban. Ya, betapa besar kuasa janji seseorang yang ditepati, adik-adik. Nah, kalau adik-adik nih, Kak Ica mau tanya, kalau kita sudah berjanji, kita boleh nggak ya ngelanggarnya?
Gak boleh adik-adik, karena kita harus menghargai orang yang kita beri janji. Kak Ica juga kalau udah janji sama papa Kak Ica harus menepatinya. Nah, supaya orang yang kita kasih janji juga menghargai kita. Kalau semua orang saling menghargai seperti itu, pasti semuanya senang, pasti semuanya bahagia. Nggak ada yang marah-marah atau nggak ada yang sedih. Karena saling menghargai dengan menepati janji. Misalnya nih ya, Kak Ica kasih contoh. Adik-adik di rumah bilang sama papa mama, aku janji papa mama, aku mau makan sayur. Atau aku janji papa mama, aku mau makan buah. Atau satu lagi, aku janji papa mama, aku bakal beresin mainannya habis main. Nah, itu artinya adik-adik, kita harus benar-benar makan sayur kalau janjinya makan sayur. Atau kalau janjinya beresin mainan, bener-bener diberesin mainannya. Atau misalnya janjinya mau rajin berdoa, kita harus bener-bener berdoa adik-adik, harus ditepati ya janjinya. Kalau adik-adik benar-benar melakukan janji, jadi semuanya senang. Papa mama senang, adik-adik juga senang, ya kan? Nah adik-adik, jadi yang kita bisa pelajari tadi dari Om Yakub yang menepati janjinya terhadap Bapak Laban untuk mengasihi anak-anaknya Lea dan Rahel adalah kita sebagai anak-anak Tuhan harus saling menghargai. Terutama kalau kita sudah berjanji sama siapapun, sama papa mama, kakak adik, sama mbak mungkin di rumah. Nah terus sikap kita yang saling menghargai itu akan membuat semuanya senang kalau ditepati. Nggak ada yang marah atau nangis atau sedih kayak Kak Ica bilang tadi, ya. Nah yang terakhir, kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar adik-adik untuk mau berteman, mau menolong, mau membahagiakan semua orang seperti menepati janji kita. Oke adik-adik, sekarang kita mau tutup dalam doa. Oh iya, Kak Ica hampir lupa, ada aktivitasnya ya. Hari ini sama deh kayak minggu lalu, foto sama video juga. Cuman karena hari ini kita belajar tentang menepati janji, Kak Ica mau foto atau video adik-adik yang diambil sama papa mama dan dikirim di grup orang tua Pelkat PA itu tentang janji adik-adik. Misalnya kayak tadi Kak Ica kasih contoh, aku berjanji rajin makan sayur, atau aku berjanji untuk rajin berdoa, atau aku berjanji untuk bermain dengan baik. Nah, adik-adik yang sudah yang mau ditulis janjinya boleh foto sama tulisannya. Habis tulis di kertas, boleh dihias-hias, habis itu foto. Atau kalau misalnya mau ngomong juga boleh, jadi papa mama videoin. Aku berjanji untuk rajin berdoa dan memuji Tuhan. Nah, itu juga boleh. Oke adik-adik, gampang ya. Kak Ica tunggu ya video sama fotonya. Oke? Sekarang kita mau berdoa lagi. Musik. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Kita mau tutup firman hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya seperti Kak Ica. Semua ikuti Kak Ica berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menepati janji seperti Om Yakub terhadap Bapak Laban yang meminta untuk mengasihi
Lea dan Rahel. Kami juga mau untuk menepati janji kami dengan papa mama agar membuat hati Tuhan selalu senang. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, Indonesia, agar selalu sehat sentosa. Kami juga berdoa untuk gereja dimanapun, terutama Batra Iman. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang bersama-sama di rumah ataupun yang jauh. Dan tak lupa berkati teman-teman kami dan kakak pelayan yang beribadah di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sudah selesai ya. Jangan lupa aktivitasnya, ditunggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan kita. Kita mau bernyanyi lagu dan tentunya dengan gerakan ya. Dari KC 184, Bermacam-macam anak, bait 1 dan 4. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita dan kita pun menyanyi memuji namanya. Nah adik-adik, sudah saatnya persembahan. Tetapi adik-adik tidak memberikan persembahan secara langsung ya, seperti minggu kemarin. Tapi adik-adik tetap mengumpulkan persembahan bersama mama, papa, kakak, dan semua keluarga yang ada di rumah. Nah, sekarang kita sudah berada di akhir ibadah kita. Kita mau bernyanyi dan tentunya kembali memakai gaya ya. Nah, kita mau menyanyi dari KC 183, kita satu dalam Tuhan. Kita menyanyi di bait 1 dan bait 3. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang hebat. Marilah bertolong-tolong, kau darahku semuanya. Marilah bertolong-tolong, kau darahku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyampaikan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sekarang saatnya kita doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan pada kami pada hari ini.
Kami baru saja selesai beribadah minggu ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu untuk ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan, Engkau memberkati kami, biarlah firman yang sudah kami dengar tadi boleh kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang mau tetap memimpin dan memberkati kami setelah kami selesai ibadah nanti. Pertemukan kami lagi minggu depan ya Bapa di ibadah IMPA online ya Tuhan. Engkau yang mau mempertemukan kami lagi dalam keadaan sehat dan sukacita. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak pelayan dapat adik-adik mengerti dan dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sudah berakhir ibadahnya. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan.